Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat, setelah kita mengetahui bahwasanya hakikat tawakal yang sungguhnya adalah menggabungkan antara menyandarkan hati kepada Allah dan ikhtiar. Karenanya jika salah seorang hanya menyandarkan kepada salah satunya, melakukan salah satu dari keduanya, maka dia telah bersalah dalam memahami tawakal. Sebagai contoh, sebagian orang yang dia ketika mengharapkan sesuatu, dia lupa untuk ingat kepada Allah, lupa untuk menyandarkan hatinya kepada Allah. Dia hanya bertawakal kepada sebab-sebab materi yang ada di depannya, sehingga dia bertawakal kepada kemampuannya, dia bertawakal kepada bosnya, ya, harapannya hanya hatinya terikat kepada pekerjaannya, hatinya terikat kepada perusahaannya, ya, seakan-akan semua keberhasilan melalui sebab-sebab tertentu. Oleh karena siapa yang dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari berusaha untuk meraih tujuannya hanya bersandar kepada sebab, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini telah jauh dari tawakal, Dan saya pernah sampaikan bahwasanya sebagian orang seperti ini ketika dia berobat, tawakalnya kepada dokter, seakan-akan dokter ini yang menyembuhkan. Dia tidak terbetik dalam hatinya Allah yang menyembuhkan. Makanya kalau ada yang tanya kepada dia, oh alhamdulillah sembuh, iya, sebab dokter itu, dia lupa memuji Allah bahwasanya harusnya dia mengatakan alhamdulillah Allah dengan izinnya memberi kemudahan bagi dokter untuk menyembuhkan aku, tapi dia lupa karena selama ini hatinya disandarkan kepada sebab. Ketika seorang berhasil, dia bersandar kepada sebab, dan ini adalah satu kesalahan. Dan orang-orang yang biasanya terjerumus dalam ini adalah orang yang lupa kepada Allah, yang lalai beribadah, yang sibuk dengan dunia, tidak pernah belajar agama, sehingga akhirnya hati mereka benar-benar tergantung kepada sebab-sebab. Mereka menyangka keberhasilannya karena sebab-sebab tersebut. Jadi ini model pertama yang salah dalam tawakal, yang hanya bersandar kepada sebab, lupa kepada sang musabbib, sang pencipta sebab dan akibat, ialah Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang kedua sebaliknya, yaitu sekelompok orang yang hanya bersandar kepada Allah tanpa usaha. Ini juga salah. Nabi SAW suruh ikhtiar. Lihatlah bagaimana Nabi SAW dalam melakukan banyak hal, Rasulullah SAW selalu berikhtiar. Ketika perang Uhud misalnya, Rasulullah SAW ikhtiarnya luar biasa. Ya, beliau pakai baju perang sampai diraih sampai 2 baju perang. Sebelumnya Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus keluar ke Uhud menunggu musuh, ataukah mereka bertahan dalam kota Madinah? Ya, Rasulullah bermusyawarah, dan musyawarah salah satu bentuk ikhtiar. Wasyawirhum fil amr, kata Allah, bermusyawarah dengan mereka dalam urusan-urusan, ya. Jadi Rasulullah dalam perang Uhud benar-benar mengambil segala ikhtiar. Beliau pakai baju double, baju perang double. Sebelumnya beliau bermusyawarah, setelah itu meletakkan pasukan pemanah 50 orang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair di atas Jabal Rumat dan mengatur strategi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan jangan sampai kalian turun apapun yang terjadi. Jadi Rasulullah SAW benar-benar melakukan ikhtiar. Demikian dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW berusaha ikhtiar. Rasulullah SAW kemudian menggali Khandaq dengan panjang berkilo-kilo, dengan lebar 5 meter, dengan kedalaman kira-kira 5 meter. Usaha ikhtiar agar, kenapa Khandaqnya harus lebar dan dalam, agar kuda musuh tidak bisa melewati, ya. Sehingga mereka bikin parit Khandaq yang sangat besar sebagai bentuk usaha dalam meraih keberhasilan. Dan ini banyak dilakukan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, kalau seorang tidak memandang sebab, dia hanya mengatakan semuanya terserah Allah, dia tidak melakukan sebab, maka sebagian orang mengatakan orang seperti ini akalnya tidak wajar. Ini tidak bisa akan komitmen. Nah, maka kita nasihati orang seperti ini bahwasanya Allah telah menciptakan hukum sebab dan akibat yang disebut dengan sunnatullah. Ya, kita mengakui hukum tersebut dan kita tahu bahwasanya Allah menciptakan akibat, tapi Allah melalui sebab dan akibat, ya. Apakah mungkin seorang punya anak tidak menikah? Kalau kita bilang secara mungkin kalau Allah memberikan mukjizat, mungkin. Tapi kita melihat hukum sebab akibat, namanya ingin punya anak, nikah dulu. Nikah, terus berhubungan dengan istri, kemudian lama-lama baru bisa punya anak. Jangankan demikian, bahkan sebagian orang sudah menikah nggak bisa punya anak. Yang kita tahu bahwasanya yang menentukan akibat hasil hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hukum sebab akibat, ya. Kita katakan kepada orang seperti ini, bukankah rezeki sudah tercatat, ajal sudah tercatat? Kalau begitu, kalau rezeki sudah tercatat, ngapain kamu kerja? Ngapain kamu cari makan? Sudah di rumah aja. Ngapain kalau sakit berobat, ya? Kalau memang kita mengatakan tawakal yang benar hanya bersandar kepada Allah dan tidak usah berusaha, ya sudah. Kan kita juga katakan, bukankah sudah ditentukan surga dan neraka? Ngapain kamu salat? Kan sudah ditentukan surga dan neraka. Ketika dia ingin salat, berarti dia berikhtiar untuk masuk surga. Oleh karenanya orang yang mengatakan tidak perlu lihat sebab, kita hanya bersandarkan hati kepada Allah, mereka tidak akan bisa komitmen.
Kita bilang kalau komitmen ya sudah, jangan bekerja, jangan juga ibadah, bukan ke surgamu telah tercatat atau nerakamu telah tercatat. Percuma kalau kau beribadah ternyata masuk neraka, ya. Sama, kau tidak perlu cari makan, karena makan juga adalah ikhtiar, ke sana ke sini, kemudian beli kue, beli makan, ini juga ikhtiar. Dan ini orang yang menolak sebab, saya katakan tadi bahwasanya karena akalnya agak terganggu, dan ini bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk berikhtiar. Wallahu a'lam bishawab.